warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sahabat Instagram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kedua. Dan sebelum menyampaikan materi tersebut, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga rezeki kita dilancarkan, mudah-mudahan keluarga kita semuanya berada dalam keberkahan, dan tentunya juga mudah-mudahan ya urusan-urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Instagram, dalam rangka beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang mengantarkan diri kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyampaikan kriteria orang yang mendapatkan rahmat itu seperti apa? Wa rahmati qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatku sangat dekat dengan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tentunya ini menjadi kriteria sendiri bagi orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah contoh prototipe orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menyampaikan, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali mendapatkan untuk rahmat bagi alam semesta ini. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Instagram semuanya, bahwa menjadi sebuah kemestian bagi kita untuk membaca sirah nabawiyah, sejarah tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti untuk membaca sirah nabawiyah atau dianjurkan? Alasannya karena Rasulullah diutus untuk ke muka bumi ini, ke alam semesta, untuk memberikan rahmat alam semesta ini. Dan Rasulullah menjadi prototipe orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bangunnya apa yang dilakukan? Melaksanakan salat tahajud, kemudian dilanjut melaksanakan salat subuh, dilanjut lagi melaksanakan salat isyraq dan lain sebagainya, bahkan siang harinya mencari ma'isyah, berdakwah dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi patokan bagaimana kehidupan seseorang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita akan mencoba untuk sedikit membahas Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah orang Mesir dari Iskandaria As-Sakandari. Jadi kalau para ulama itu selalu membawa nama daerahnya di belakangnya, seperti Imam Al-Bukhari, beliau dari daerah Bukhara. Ibnu Athaillah As-Sakandari juga beliau adalah seorang dari Iskandaria Mesir. Beliau seorang ahli tasawuf yang moderat, yang beliau sangat diterima di berbagai tempat, di berbagai organisasi ataupun di berbagai komunitas-komunitas yang hikamnya ini sangat luar biasa, sangat menyentuh untuk sendi-sendi kehidupan, juga untuk bisa menjadikan hati ini lembut dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan banyak sekali pensyarahnya dari Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini ya. Salah satunya ada yang mensyarah itu adalah Ustadz Ramadan Al-Buti ya. Nah, hikam yang kedua ini disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahawati al-khafiyyah wa iradatuka al-asbab ma iqamika fit tajrid inhitatun anil himmah al-aliyah. Jadi sahabat Instagram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginanmu iradatuka fit tajrid. Ya, keinginanmu ingin tajrid, ingin dekat dengan Allah, fokus ibadah kepada Allah, ya, meninggalkan dunia, fokus ingin ibadah kepada Allah, meninggalkan dunia. Ma'a iqamatillahi, ya, sementara kedudukan kamu, ma'a iqamatillahi, iya, kedudukan kamu yang Allah berikan kepada kamu adalah fil asbab, di alam asbab, minasyahawati al-khafiyyah, dari syahwat yang tersembunyi. Jadi begini maksudnya. Sahabat Instagram, ya, ada orang kalanya sudah bosan dengan dunia. Ada orang kalanya pusing dengan urusan-urusan keluarga. Ada kalanya orang sudah muak dengan masalah pekerjaan, dia fokus mau masuk ke alam tajrid, mau fokus ibadah, hanya ritual saja sehari-harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya dunia ini ruwet, yang namanya ekonomi ini ruwet dan lain sebagainya, keluarga juga ruwet, semuanya dia tinggalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tanggapan Ibnu Athaillah As-Sakandari terhadap orang tersebut? Ya, padahal dia posisinya harusnya apa? Di alam asbab, di alam dunia, ya, ya, di alam dunia yang keluarganya itu harus ditolong. Dia harus mencari nafkah untuk anak-anaknya. Dia harus mencari nafkah untuk istri-istrinya. Ya, dia masih banyak PR di kehidupannya itu. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, iradatuka ya fit tajrid ma iqamatillahi fil asbab, maka itu minasyahawati al-khafiyyah, dari syahwat yang tersembunyi. Jadi itu menjadi syahwat, ya, syahwat seperti itu yang tersembunyi, yang tentunya PR-PR kita harus selesaikan dulu. Kalau masalah dunianya itu masih PR, tapi bukan berarti kita fokus di dunianya. Maksudnya kita mencari nafkah untuk anak, untuk istri, untuk keluarga, untuk ibu juga misalkan. Maka tetap kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ditinggalkan totalitas. Karena ketika disampaikan tinggalkan semuanya totalitas, sementara kitanya masih di alam-alam asbab, alam dunia, maka itu minasyahawati al-khafiyyah, termasuk syahwat yang tersembunyi. Jadi Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini sangat menyentuh, bahwa memang harus ada tawazun, adanya keseimbangan antara dunia akhirat, itu pandai memposisikan. Tetapi apa yang kedua yang menarik adalah wa iradatuka fil asbab ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitat anil himmah al-aliyah. Ya. Jadi ya, kamu itu ingin gitu kan di alam asbab, ingin bisnis apa gitu kan, ingin pokoknya meningkatkan ekonomi, taraf hidup dan lain sebagainya. Maiqamitillahi fit tajrid, padahal Allah telah memposisikan kamu itu di alam tajrid. Ya, kekayaan sudah sangat cukup, harta sudah sangat cukup, peluang untuk misalkan mesantren, peluang untuk belajar ilmu agama ada. Ya, kemudian juga belum nikah, ya, maka
itu adalah inhitat anil himmah al-aliyah, menurunkan dari himmah, keinginan-keinginan, tekad-tekad yang tinggi itu. Jadi ini adalah posisinya, dia posisi di alam tajrid seperti itu. Jadi dia posisinya posisi yang dia mampu untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dalam artian ibadahnya bisa khusyuk, bisa terus ibadah, bisa mengkaji ilmu, ya, mencari ilmu. Maka posisikan dia itu adalah, kata Ibnu Athaillah, posisi dia itu adalah di alam tajrid. Jangan sampai posisinya ada, kesempatannya ada bagi dia, maka dia malah sibuk dengan dunianya, sibuk untuk mencari maisha dan lain sebagainya, padahal itu semua ada, udah tercukupi semuanya. Sawahnya luas, kemudian ya hartanya juga banyak dan lain sebagainya. Kemudian ada kesempatan bagi dia gitu kan untuk mencari ilmu, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu agama, ya. Dan dia mampu juga untuk dibentuk menjadi seorang ulama, katakanlah ustadz dan lain sebagainya, maka posisi dia di alam tajrid. Ya, sebagai, kalau yang contoh ringannya adalah kayak santri, ya, posisi dia kehidupan untuk bulghahnya itu, untuk bekalnya sudah ada, dicukupi oleh orang tuanya gitu kan, dan lain sebagainya. Dia itu sangat mungkin sekali gitu kan untuk khusyuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Qur'an, mengkaji ilmu-ilmu agama. Maka ketika itu semua kesempatan itu tidak diambil oleh dia, itu termasuk inhitat anil himmah al-aliyah, turun ya dari himmah. Himmah itu al-azaim, azam-azam atau keinginan-keinginan menjadi ke bawah, ya, turun ke bawah, padahal posisi dia itu di alam tajrid. Jadi sahabat Instagram, bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memposisikan setiap hambanya. Ada dua posisinya. Entah dia masih di alam asbab, gitu kan? Di alam yang dia itu mesti interaksi dengan masalah-masalah keduniaan. Karena apa? Masyarakat itu membutuhkan dia. Karena apa? Karena keluarga membutuhkan dia. Nah, itu posisinya. Kemudian ada posisi di mana kita diberi kelebihan oleh Allah untuk tajrid. Posisi bisa fokus ibadah, menggali ilmu agama dan lain sebagainya, karena sudah tercukupi masalah duniawinya, seperti itu. Dan itu yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan ada inspirasi di pagi hari ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.